Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Mbah Zatul Musripah, NPM 1820066660, lokal 6E non-reguler, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Di sini saya akan menyampaikan tugas perencanaan pembangunan dari Bapak Jumadi yang berjudul Pajak dan Kekayaan Negara. Pajak adalah salah satu sumber penerima yang sangat penting untuk pembiayaan pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Pada dasarnya, tidak ada seorang pun yang secara sukarela dan senang untuk membayar pajak karena para wajib pajak merasa bahwa mereka tidak memperoleh keuntungan timbal balik dari jumlah pajak yang mereka bayarkan. Pajak yang dibebankan pemerintah kepada wajib pajak menimbulkan yang mereka bayarkan. Pajak yang dibebankan pemerintah kepada wajib pajak menimbulkan perbedaan kepentingan. Karena wajib pajak membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis dan laba mereka. Perbedaan kepentingan ini cenderung memancing wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya baik secara legal maupun ilegal. Hal ini juga memungkinkan oleh masih banyaknya celah peraturan perpajakan yang masih dimanfaatkan oleh sumber daya manusia petugas pajak Fiskus untuk melakukan praktek korupsi, kolusi, nepotisme, KKN, dan wajib pajak yang tidak dianjurkan. Pajak merupakan suatu fenomena yang menarik dalam kehidupan masyarakat dan negara. Saat ini pajak bukan lagi merupakan sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia. Sebagian kalangan telah menempatkan pajak sebagai salah satu kewajiban dalam bernegara, yaitu merupakan sarana untuk ikut berpartisipasi dalam membantu pelaksanaan tugas negara yang ditangani oleh pemerintah. Pajak juga merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara dan sumber dana pembangunan negara bagi pemerintah. Jadi, di jangka panjang masyarakat umum dapat menikmati efeknya dari pembangunan tersebut. Seperti contoh, jika Anda membayar pajak jalan raya, maka Anda akan menikmati manfaatnya dari perbaikan jalan raya di daerah kita. Ada beberapa unsur utama pajak adalah pembayaran pajak berupa uang. Pajak dibayarkan untuk kas negara, bukan kepentingan kita pribadi. Pembayaran pajak sudah ada dalam perundang-undang dengan aturan jelas. Pembayaran pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga negara sehingga manfaatnya dirasakan masyarakat luas untuk kepentingan umum. Nah, berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2004, diperkirakan terjadinya penyimpangan terhadap hasil pungutan pajak sebesar 40 triliun rupiah. Dan juga yang sangat disayangkan, dari 220 juta penduduk Indonesia, baru sekitar 2,3 juta orang mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP) orang pribadi. Hal ini disebabkan karena belum semua pengusaha dan pribadi mendapatkan dirinya pada kantor pelayanan pajak untuk memperoleh NPWP. Hal ini mencerminkan kesadaran penduduk Indonesia untuk membayar pajak masih sangat rendah dan telah terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindar dari kewajiban. Nah, tujuannya dilakukan perencanaan itu untuk mengefisienkan beban pajak yang terutama perusahaan secara legal dan sesuai dengan peraturan perundang-undang perpajakan. Pajak yang baik dapat dijadikan suatu upaya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pada perusahaan secara efektif dan efisien berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Nah, ada struktur pajak di Indonesia terbagi atas pajak penghasilan (PPh), 2. Pajak pertambahan nilai (PPN), barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, 3. Pajak bumi dan bangunan (PBB), 4. Pajak daerah dan retribusi daerah yang terdiri dari 4 jenis pajak untuk provinsi dan 7 jenis pajak untuk kabupaten atau kota. Yang 5. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. 6. Bea materai.
Upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan dalam urusan tersebut. Pembangunan adalah suatu perencanaan yang tersusun secara rapi. Perencanaan mutlak dilakukan dalam setiap organisasi, apapun tujuannya, apapun kegiatannya, tanpa melihat apakah organisasi bersangkutan besar atau kecil. Sehingga dalam usaha pencapaian tujuan pembangunan, para pemimpin maupun tidak pasti terlibat dalam kegiatan-kegiatan perencanaan. Penelitian yang amat kausal menunjukkan bahwa dalam semua literatur tentang administrasi maupun manajemen pasti akan terlihat adanya kesepakatan para ahli untuk mengatakan bahwa perencanaan tidak harus dilakukan dalam rangka usaha pencapaian tujuan organisasi, dan perencanaan merupakan fungsi organik manajemen yang pertama dan diikuti oleh fungsi-fungsi manajemen yang lainnya. Upaya pemerintah harus memegang peranan penting dalam memajukan perekonomian. Secara harus dilakukan untuk menciptakan ide-ide atau inovasi-inovasi baru dan tidak hanya sebagai penonton pasif yang hanya menunggu perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang diserahkan begitu saja pada mekanisme kekuatan-kekuatan ekonomi di luar pemerintah. Nah, pemerintah mempunyai kekuasaan yang besar dalam memajukan perekonomian. Di samping masih ada kekuatan lain, yaitu perusahaan swasta, yang mana perusahaan swasta tersebut tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi saat ini. Ada beberapa lembaga yang menangani berdasarkan instansi pemungutan pajak dibagi dalam dua jenis. Satu, pajak daerah. Pajak yang dipungut dan dikumpulkan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, kepada wajib pajak yang merupakan warga di daerah tersebut. Contohnya, pajak yang masuk pajak daerah diantara pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak kendaraan, PPH-TB, pajak bumi dan pajak bangunan, PBB, perdesaan dan perkotaan, serta pajak daerah lainnya. Terus ada nomor 2, pajak pusat atau pajak negara. Pajak yang dikelola pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak, dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Contohnya, pajak pemerintah pusat antara lain pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPH), pajak penjualan atas barang mewah, bea materai, dan PBB perkebunan, perhutanan, pertambangan. Yang kedua, saya akan membahas tentang kekayaan negara. Sebagai organisasi kekuasaan, pada dasarnya memiliki tujuan yang harus dicapai dengan cara mengolah keuangan negaranya. Dengan demikian, keuangan negara adalah alat untuk mencapai tujuan bernegara. Sehingga penyelenggara negara yang menjalankan tugas negara dengan biaya keuangan negara seharusnya menjalankan tugas dan kewenangan untuk mewujudkan tujuan bernegara tersebut. Nah, dalam rangka mewujudkan good governance dalam penyelenggara pemerintahan negara, sejak beberapa tahun yang lalu telah diintrodusir reformasi manajemen keuangan pemerintah. Reformasi tersebut mendapat landasan hukum yang kuat dengan telah disahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara berbicara mengenai persoalan sistem pengelolaan keuangan negara. Tentunya juga tidak dapat mengesampingkan pembahasan soal keuangan negara. Definisi keuangan negara berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang,
serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan hak dan kewajiban. Subjek kekuasaan negara yang dimiliki berupa barang milik negara atau daerah yaitu barang berwujud, barang tidak berwujud, barang bergerak, barang tidak bergerak yang berasal dari pemberian atau perolehan atau bebas APBDN, dan perolehan lainnya yang sah. Materi keuangan sebagai pengelola barang milik negara dan gubernur, bupati, wali kota sebagai pengelola barang milik daerah, dan materi pimpinan lembaga sebagai pengguna barang negara dan barang daerah. Keuangan negara yang termasuk ruang lingkup negara meliputi hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Yang kedua, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintah negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Yang ketiga, penerima negara, pengeluaran negara, penerimaan daerah, pengeluaran daerah. Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara atau lembaga atau perusahaan negara atau daerah. Pengelolaan keuangan yang dimiliki luas oleh ringkas dan dikelompokkan dalam sub-bidang pengelolaan fiskal, sub-bidang pengelolaan moneter, dan sub-bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Sekian pembahasan yang dapat saya simpulkan dari pajak dan kekayaan negara. Apabila salah dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.